akan merugikan kedua pihak, baik secara material maupun secara non material ya. Nah, secara material mungkin ya habis duitnya keduanya, apalagi kalau pakai pengacara ya, atau masuk ke dalam ranah hukum ya, masuk ke pengadilan, diperiksa sana sini, itu akan rugi secara material. Belum lagi hubungan ya, hubungan antar manusia itu juga mengalami kerugian. Nah, kemudian dalil yang lain adalah surah Al-Hujurat ayat 9. Fa aslihu bainahuma bil adl. Ya. Jadi fa aslihu, maka fa aslihu, damaikanlah ya, bainahuma, di antara keduanya, bil adl, dengan cara yang adil. Itu di surah Al-Hujurat ayat 9. Termasuk di ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Ya. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, lafaz innama itu di dalam ilmu nahwu disebut dengan adatulil hasyr. Jadi adatulil hasyr itu maksudnya hanya itu saja ya sifatnya. Jadi innamal mu'minuna berarti orang mukmin itu sifatnya adalah ikhwatun, bersaudara di antara mereka. Ya, itu sifatnya orang mukmin. Maka fa'aslihu, maka damaikanlah ya kalau terjadi perselisihan di antara mereka, baina akhawaikum, di antara kedua saudara tersebut. Nah, itu perintah Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, di dalam hadis Nabi ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Jadi as-sulhu, perdamaian itu jaizun, hukumnya boleh dilakukan bainal muslimina, di antara kaum muslimin. Illah, kecuali ya, berarti ada pengecualiannya. Apa itu? Sulhan ahalla haraman, kecuali dia membuat akad perdamaian yang dia itu ahalla haraman. Dengan akad perdamaian itu dia sepakat menghalalkan sesuatu yang sudah Allah haramkan. Atau harama halalan, atau dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Nah, dari sini kita sudah bisa mengambil hukum kan, dari hadis ini saja kita sudah bisa mengambil hukum. Apa itu hukumnya? As-sulhu jaizun. Hukum asal sulhu itu jaiz, boleh dilakukan di antara kaum muslimin ya. Jadi daripada terus menerus terjadi persengketaan, maka hukumnya boleh berdamai di antara kaum muslimin. Mau urusan harta, mau urusan sosial, mau urusan pekerjaan, itu hukumnya boleh berdamai. Nah, tetapi ada batasannya, illa sulhan ahalla haraman, kecuali ya tidak boleh membuat akad perdamaian di mana sepakat ya damai-damai aja, ahalla haraman, mengharamkan yang sudah Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan yang Allah sudah halalkan. Jadi tidak boleh ya membuat akad perdamaian dengan melakukan yang seperti ini. Nah, kemudian ada hadis dari Ummu Kulsum radhiyallahu anha ya. Laizal kazzabu allazi yuslihu bainan nasi. Ya. Jadi bukanlah pendusta orang yang berusaha mendamaikan di antara manusia. Nah, ini sekaligus penjelasan dari hadis tentang beberapa orang ya yang diperbolehkan berbohong. Ya. Kan ada beberapa kondisi kita boleh berbohong ya kan. Misalnya mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Nah, bolehlah dia berbohong. Kemudian apalagi ya, ketika perang ya, dan juga termasuk seorang suami kepada istri atau sebaliknya ya. Itu diperbolehkan berbohong. Nah, bohong-bohong yang
tujuannya yang baik ya. Kalau di sini tujuannya untuk mendamaikan. Nah, kalau misalnya ada dua orang yang didamaikan, nah kemudian juru damainya diperbolehkan berbohong, tujuannya untuk mendamaikan ya. Laisal kazzabu allazi yuslihu bainan nasi. Tidaklah disebut pendusta orang yang berusaha untuk mendamaikan dua manusia. Misalnya ada orang yang senang bertengkar lalu didamaikan oleh seseorang. Lalu ketika dikasih tahu, sudahlah, maafkan aja. Nah, tapi dia pernah ngomong gini, mana pernah dia ngomong gitu. Makanya ya dia bisa berupaya untuk kemudian mendamaikannya ya. Nah, kemudian ijma ya. Imam Ibnu Munzir berkata, ajma'a ahlul ilmi, jadi para ahlul ilmi yaitu para ulama telah berijma ala jawazi sulhi fil jumlati ya. Jadi tentang bolehnya melakukan akad sulhu atau akad perdamaian secara umum. Itu secara umum ya. Nah, kemudian ada asar sahabat. Asar itu bisa perkataan atau perbuatannya sahabat yang kemudian dicatatkan di dalam kitab-kitabnya para ulama ya. Jadi biasa ya para ulama itu mencatat bagaimana perkataan maupun perbuatan para sahabat. Nah, diantaranya dari Umar radhiyallahu anhu ya, karena para sahabat ini kan juga adalah orang yang radhiyallahu anhum waradu, yang Allah itu ridho dan mereka pun ridho kepada Allah. Ruddul khusumati hatta yastolihu ya. Jadi kembalikanlah para pihak yang berselisih agar mereka berdamai ya. Kenapa kata Umar? Fa inna faslal qada'i yurisud dogoin ya. Karena keputusan pengadilan itu sering menimbulkan atau meninggalkan kebencian ya. Jadi Umar radhiyallahu anhu itu berkata seperti itu. Bahkan di dalam kitab di dalam kitab Al-Mu'tamad ya, di dalam kitab Al-Mu'tamad, saya belum sempat tuliskan di sini ya. Di kitab Al-Mu'tamad itu ya, di dalam pembahasan tentang asarnya sahabat pada bab tentang as-sulhu ya. Bab tentang as-sulhu, di situ ada asar sahabat ya, bahwa kebanyakan keputusan-keputusan Utsman radhiyallahu anhu itu berupa sulhu atau berupa perdamaian ya. Oke ya. Nah, jadi Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kembalikanlah atau tolaklah perkara perselisihan sehingga mereka berdamai, karena sesungguhnya keputusan pengadilan itu menimbulkan kedengkian ya. Jadi sering meninggalkan kedengkian atau kebencian. Meskipun itu diputuskan oleh hakim ya, karena pasti akan ada salah satu yang dimenangkan dan salah satu yang disalahkan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana hukum membuat perdamaian kalau ada perselisihan di antara kaum muslimin? Nah, hukumnya gimana? Nah, hukum asal as-sulhu itu mustahabun wa masyru'un. Jadi disunahkan dan disyariatkan ya. Tadi hukumnya adalah jaisun, yang kemudian itu oleh para ulama disebutkan mustahab ya. Jadi disunahkan dan disyariatkan. Nah, tetapi hukum asal ini ya, itu bisa berubah mengikuti kondisi. Ya, mengikuti kondisi apa? Kondisi apa yang disengketakan. Ya, dan bagaimana mereka berdamai untuk menghilangkan sengketa tersebut. Nah, gitu ya. Jadi kalau hukum asalnya itu disunahkan, mereka itu berpahala karena sudah menghilangkan perselisihan, tetapi itu bisa berubah hukumnya tergantung kondisi. Yang pertama, kalau mereka itu memang berniat mau menghilangkan persengketaan, maka hukumnya menjadi sunnah. Mereka berpahala. Lalu kemudian kalau lebih besar dari itu, ya, misalnya mau mereka mencegah kerusakan lebih besar, ya, katakanlah kalau tidak berdamai maka akan terjadi perang besar antara dua kelompok. Nah, gitu ya. Lalu kemudian di antara dua orang ini ya sudah berdamai saja. Maka
maka itu hukumnya bisa jatuh kepada wajib. Karena kalau tidak, maka akan terjadi pertumpahan darah yang itu hukumnya haram. Nah, tapi kalau kemudian perdamaiannya itu, akad damai-damainya itu mengandung kezaliman, maka hukumnya haram, ya. Atau misalnya menghalalkan yang haram, maka hukumnya menjadi sesuatu yang haram, ya. Jadi akad berdamai, ya. Nah, ini banyak lah, ya, sesuatu yang haram lalu kemudian hukumnya menjadi haram. Nah, apa hikmah daripada adanya akad as-sulhu ini, ya? Yang pertama itu tentu saja bisa menghilangkan permusuhan. Nah, sebagaimana asar daripada Umar bin Khattab tadi, ya. Jadi kalau misalnya dia diputuskan oleh hakim, maka tentu saja akan ada perselisihan di dalamnya, kan. Nah, kalau diputuskan oleh pengadilan, tentu saja ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Nah, itu nanti akan muncul tuh biasanya permusuhan. Kemudian yang kedua, menjaga ukhuwah, ya. Jadi kalau ada yang berselisih masalah waris, ya, jadi banyak sekali yang datang meminta diselesaikan pembagian waris. Ya, saya selalu sarankan ini, ya. Jadi ketika ada perselisihan di antara keponakan dengan pamannya, ya. Ini sering itu terjadi dalam pembagian waris ketika ada seseorang yang wafat tidak punya anak, ya kan. Itu biasanya panjang tuh perselisihannya. Nah, sering sekali saya nasihatkan bahwa ditempuh saja akad sulhu, akad perdamaian, ya. Nah, mungkin ada yang mengalah sedikit. Kenapa? Karena itu sangat penting. Karena apa? Karena kalaupun nanti dilanjutkan ke pengadilan, itu bisa selesai, tetapi yang namanya permusuhannya tidak selesai. Nah, itu akan terus turun ke bawah. Nah, lebih apalagi kalau ukhuwahnya sudah rusak, ya. Jadi kalau misalnya hubungannya itu sudah rusak, maka nanti kalau lebaran udah susah itu, ya kan. Jadi kalau lebaran mau ngumpul, wah udah payah itu. Nah, kalaupun nanti ngumpul, ya tadinya ketemunya itu jadi akrab, tidak ada masalah, ketemu langsung makan-makan, ya kan. Begitu ukhuwahnya sudah masalah, ya, gara-gara rebutan harta atau yang lain, nah nanti kalau lebaran ketemu, bisa jadi saling menghindari, ya. Satu datangnya pagi, yang lain datangnya siang, biar tidak ketemu. Ataupun kalau ketemu, ya tidak lagi seakrab dulu. Nah, kemudian hikmah as-sulhu itu menghindari proses litigasi yang panjang, ya, proses pengadilan yang panjang. Ya. Jadi ada minimal dua, ya, minimal dua yang saya ketemu, mereka berkonflik dengan keluarganya dalam kasus waris itu sampai lebih dari 1 tahun, ya. Nah, ujung-ujungnya datang ke rumah juga dan minta diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi saya tanya, itu sudah habis berapa, Pak? Ya. Nah, jadi ini yang keempat, ya, menghemat biaya dan tenaga. Dia bilang udah habis sampai 200 juta katanya. Saya bilang, waduh, itu kalau dibagi-bagi itu enak juga itu diantara keluarga tuh. Sayang sekali, saya bilang. Nah, kenapa? Karena itu tadi, ketika sudah masuk proses pengadilan, banyak sekali biaya yang keluar. Apalagi proses hukum di Indonesia, ya. Keluarganya sudah mau berdamai, tetapi yang lain belum mau. Nah, gitu, ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, untuk menjaga kehormatan para pihak, ya. Maka Islam memberikan jalan keluar dengan as-sulhu, akad berdamai. Itu tujuannya untuk menjaga kehormatan para pihak, ya. Baik yang pihak berselisih maupun keluarganya. Karena kalau berselisih itu pasti namanya disebut oleh masyarakat, kan, seperti itu. Yang tadinya orang tuanya itu baik namanya di keluarga, di masyarakat, begitu anaknya berkonflik, disebut-sebut tuh nama orang tuanya. Jadi kasihan, ya, kasihan. Padahal kalau kita baca kitabnya Ibnu Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh, ya, saya membaca di situ bahwa orang yang sudah wafat itu masih akan sering mendatangi keluarganya, ya.
dan melihat bagaimana kondisi mereka. Nah, ketika mereka bertakwa kepada Allah, maka dia akan senang ya. Tapi kalau konflik aja, itu dia akan sedih juga ya, seperti itu. Nah, itu di situ di kitab itu diceritakan ya. Nah, belum lagi secara sosial ya. Secara sosial kita melihat fenomena di masyarakat itu, dia pasti akan selalu menyebut-nyebut ya kan, itu anak siapa itu yang bertengkar dan seterusnya ya. Maka hikmah sulh itu dia akan menjaga kehormatan para pihak ya, kedua pihak dan juga keluarganya. Nah, kemudian bagaimana supaya terjadi akad perdamaian tersebut atau akad sulhu tersebut ya. Nah, untuk terjadinya akad sulhu ada 4 rukun yang harus dipenuhi ya. Nah, ini biasanya fikih itu begitu kan, selalu harus ada rukunnya. Nah, apa rukunnya? Yang pertama al-musolihan ya, jadi dua pihak yang mau didamaikan atau dua pihak yang bersengketa. Kalau kembali ke arti al-musolihan itu maksudnya dua pihak yang mau berdamai, karena asal katanya kan as-sulhu, berdamai. Maka al-musolihan dua pihak yang mau berdamai, atau dua pihak yang mau diberdamai tentu saja sebelumnya ada sengketa ya, berarti dua pihak yang bersengketa. Kemudian yang kedua ada al-musolah anhu ya. Jadi ada al-musolah anhu atau objek yang dipersengketakan. Kemudian ada al-musolahu alaihi ya, atau ada kompensasi dari perdamaian itu. Jadi ketika sudah melakukan akad sulhu itu pasti ada kompensasi ya, kompensasi di antara kedua pihak. Kemudian ada sigot, apa yang menjadi ijab qabul kesepakatan daripada akad perdamaian tersebut. Nah, ini ya, jadi ada 4 ini. Meskipun nanti di kitabnya para ulama ini bisa diuraikan menjadi lebih dari 4 ya, bisa jadi 6 ya. Misalnya dia memisahkan antara dua pihak ini, nah itu dipisahkan, maka jadi 6 ya, seperti itu. Nah, termasuk apa yang menjadi objeknya itu ya, tapi kalau disingkat itu menjadi 4 seperti ini. Nah, kemudian apa syaratnya? Yang pertama pihak yang berdamai, dua pihak yang berdamai. Nah, maka disyaratkan dia haruslah baligh ya, baligh, berakal dan memiliki kewenangan. Maka di dalam Islam ya, ketika belum baligh maka dia boleh diwakili oleh walinya ya, boleh diwakili oleh walinya. Nah, kemudian termasuk ketika tidak berakal ya, gila dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang misalnya tidak berakal di dalam Islam itu tidak boleh melakukan tasarruf ya, pengelolaan terhadap harta, maka hartanya dikelola oleh walinya. Nah, gitu dalam Islam ya. Misalnya ada orang yang kecanduan narkoba, setiap pegang uang pasti habis ya. Jangankan pegang uang, barang-barang orang tuanya saja bisa dijualinya satu persatu ya. Tabung gas mamanya habis, pagar orang bisa hilang ya kan. Nah, itu. Ya, itu tadi karena terganggu akalnya. Jadi kalau mau melakukan akad sulhu haruslah balik berakal dan memiliki kewenangan. Ya. Kemudian objek yang disengketakan itu sesuatu yang diketahui dan dapat diselesaikan. Ya. Jadi sesuatu yang maklum. Lalu isi perdamaiannya tidak boleh ayyuhilla haraman au yuharrima haraman. Jadi isi perdamaiannya tidak boleh menghalalkan sesuatu yang sudah Allah haramkan dan tidak boleh juga mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Nah, ini garis batas ya. Garis batas kalau mau membuat isi perdamaian ya. Perdamaian dalam kasus apa saja ya, kasus apa saja. Tidak boleh menghalalkan sesuatu yang Allah sudah haramkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah sudah halalkan. Nah, apa dalilnya? Dalilnya itu hadis yang cukup panjang ya. Jadi ja'a a'rabiyun faqala ya Rasulullah ikdi bainana bi kitabillah faqama hasmuhu faqala sadaqa ikdi bainana bi kitabillah wa fi riwayatin wa'zan li ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul faqala inna ibni kana asifan ala hasa. Ya. Jadi di dalam hadis Nabi
datanglah seorang dari pedalaman, ya. Jadi biasanya disebut orang Arab Badui, ya. Kemudian berkata, ya, wahai Rasulullah, putuskanlah perkara di antara kami dengan kitabullah. Kemudian lawan perkaranya pun berdiri, ya. Kemudian dia berkata, ya, dia benar. Putuskanlah di antara kami dengan kitabullah. Dalam riwayat, dan perkenankan aku, ya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, katakan, dia berkata, putraku adalah pekerja pada orang ini, ya. Nah, jadi kan ini tadi disyaratkan bahwa sesuatu yang diperselisihkan itu sesuatu yang maklum. Artinya dua orang yang berperkara itu mengetahui kedua perkara. Karena di sini disebutkan ada orang yang meminta Nabi putuskan perkara di antara mereka. Kemudian lawannya berperkara juga mengatakan iya betul. Kami memang ada sesuatu yang diperselisihkan. Nah, kemudian orang itu berkata, putraku adalah pekerja pada orang ini. Kemudian dia berzina dengan istrinya. Jadi yang berperkara ini punya anak laki-laki, lalu anak laki-laki ini menjadi pegawai pada orang tersebut. Kemudian anaknya ini berzina dengan istrinya, istri majikannya, ya. Nah, orang-orang pun mengatakan, kepadaku, ya, putramu ini dikenai rajam. Kemudian aku menebus darinya dengan 100 kambing dan seorang walidah. Ya, ini diberikan 100 kambing dan seorang walidah, yaitu budak perempuan yang melahirkan anak tuannya. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang berilmu. Akan tetapi mereka mengatakan putramu hanya dikenai 100 cambukan, ya, dan pengasingan setahun. Jadi seperti itu. Jadi dia minta damai aja dengan orang yang berperkara tadi, ya, suami majikan. Lalu kemudian dia cukup supaya dikurangi hukumannya, dia bayar pakai kambing 100 ekor dan juga diberikan budak wanita. Kemudian Nabi bersabda, sungguh aku benar-benar memutuskan di antara kalian berdua dengan kitabullah. Adapun walidah dan kambing dikembalikan kepadamu, ya. Sedangkan putramu dikenai cambukan 100 kali, ya, dan pengasingan setahun. Nah, ini hukum berzina bagi orang yang ghairul muhsan, jadi belum menikah. Dan pergilah hai Unais kepada istri orang ini, jika dia mengakui maka rajamlah dia. Unais pun pergi menemuinya. Setelah istri orang itu mengakui, Unais pun merajamnya. Ya, jadi oleh Nabi rencana kompensasi damainya itu berupa 100 ekor kambing dan budak itu dikembalikan oleh Nabi, ya. Jadi dilarang oleh Nabi. Jadi dilarang oleh Nabi membuat perdamaian kalau sudah jelas hukumannya, ya. Jadi hukumannya itu apa? Yang laki-laki karena belum pernah menikah dicambuk 100 kali, ya, dan diasingkan setahun. Itu hukuman bagi orang yang berzina dan belum pernah menikah. Nah, tapi kalau dia berzina sementara dia sudah pernah menikah, maka hukumannya itu dirajam. Ya, di masa Nabi ini banyak ini kasus dirajam, ya. Yaitu apa? Orangnya ditanam sampai seleher, lalu kemudian dilempari batu sampai dia wafat. Itu banyak, ya, di kitab Sahih Muslim itu ada beberapa kasus, ya, di mana sahabat itu mengakui dia berzina, lalu ternyata dia sudah menikah oleh Nabi, itu kemudian dirajam, ya, seperti itu. Nah, tetapi meskipun nanti dirajam, setelah dirajam itu dosanya diampuni oleh Allah, ya. Bahkan suatu ketika ada kasus, ya, itu di Sahih Muslim bisa dibaca, ada sahabat Ma'is al-Ghaimidiyah, ya. Jadi ketika dia ketika ada sahabat itu sedang dirajam di Madinah, ya, di Madinah, kasusnya itu di Madinah, dia ditanam seleher, ya. Lalu kemudian para sahabat itu melemparkan batu, ya, sampai dia wafat. Nah, kemudian ketika dilempar batu itu darahnya muncrat, ya.
lalu kemudian mengenai salah seorang sahabat, lalu dia ngomong kurang bagus ya, lalu ditegur oleh Nabi ya. Nah, jadi ketahuilah sesungguhnya dia ini sudah bertobat. Yang tobatnya itu seandainya ditimbang dengan, kalau tidak salah gitu ya redaksinya, kurang kamakola atau kurang lebih ya, seandainya ditimbang dengan tobatnya seluruh penduduk Madinah, maka tobat dia ini lebih 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 tinggi lagi, lebih besar lagi. Ketahuilah saat ini dia sedang berenang-renang di lautan sorga. Nah, gitu ya. Jadi dengan dia dihukum dengan hukuman Islam, maka kemudian itu akan menjadi penebus dosa bagi dia ya, sehingga nanti di akhirat dia tidak akan lagi dihukum oleh Allah karena perbuatannya tersebut, karena di dunia sudah dibalas dengan hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah di dunia. Nah gitu ya. Jadi di mata manusia memang sepertinya dia itu apa namanya ya, dicambuk, dirajam ya, itu sepertinya ya tidak baik. Tetapi di sisi Allah itu sudah menjadi penghapus dosa dia di dunia, dan nanti di akhirat tidak lagi dihukum. Ya, seperti itu ya. Itu pentingnya diterapkan hukum Islam ya. Karena akan menjadi apa namanya? Penebus dosa dia supaya tidak lagi dihukum di akhirat. Oke ya. Nah, akad sulhu ini itu bisa dilakukan dalam berbagai konteks kehidupan ya. Bisa dalam bentuk misalnya akad muamalah maliyah, akad muamalah yang di dalamnya ada uangnya ya. Contoh misalnya akad sulhu dalam hutang piutang ya. Jadi A menagih hutang 100 juta. Nah, kemudian disepakati ya udah, karena yang ditagih juga lagi kesulitan, lalu kemudian A meringankan ya, meringankan hutang saudaranya, kemudian minta dibayar 80 juta saja ya, tapi tunai ya. Nah, sisanya dia hapuskan. Nah, ini hukumnya para mayoritas ulama memperbolehkan ya, seperti itu. Itu akad sulhu dalam masalah hutang piutang. Atau misalnya melakukan akad sulhu dalam pembagian harta waris ya. Contohnya misalnya A hak warisnya 500 juta, B 500 juta. Lalu A berkata, ya nggak apa-apa, saya kasih 400 juta saja, sisa 100-nya kasih aja ke saudara saya yang B yang lagi membutuhkan. Maka itu boleh hukumnya ya. Dalil umumnya as-sulhu khairun ya, ayat Al-Quran tadi. Nah, nanti di dalam ilmu waris ini disebut dengan takharuj ya. Takharuj itu artinya seseorang merelakan sebagian haknya diberikan kepada orang lain, tetapi dia harus tahu dulu hak dasarnya. Nah, itu hukumnya boleh. Termasuk boleh sebelum dibagi dia sudah memberikannya kepada orang lain. Orang lain itu maksudnya bisa saja ahli waris yang lain. Misalnya dia menyatakan ya sudah, nanti kalau bagi waris bagian saya nggak usah, nanti bagian saya kasih aja ke mama, misalnya ibunya masih hidup. Atau misalnya kasih aja ke saudara perempuannya yang membutuhkan. Hukumnya boleh, itu namanya takharuj. Atau bisa juga takharuj itu berdamai pada objeknya ya, pada objeknya. Misalnya yang mau dibagi ada berupa kebun, ada berupa rumah, ada berupa sawah misalnya. Nah, kemudian ada salah seorang anak karena lama kali pembicaranya tidak juga ketemu-ketemu ya kan. Lalu kemudian salah satu anak bilang, ya sudah saya aja yang mengalah. Mana yang paling murah? Misalnya yang paling murah itu di antara sawah. Misalnya setelah dihitung-hitung dia haknya harusnya 300 juta ya misalnya. Nah, ternyata sawah itu nilainya cuma 150 ya. Tapi yang lain tidak mau mengalah pada objek yang lain. Nah, boleh hukumnya dia takharuj ya. Ya sudah nggak apa-apa, untuk saya aja tuh sawah meskipun harganya murah, apa-apa ya. Dia mengalah ya, membuat akad perdamaian, kompensasinya sebagian jatahnya ya udah nggak apa-apa, kasih aja saudara yang lain. Itu hukumnya boleh ya, hukumnya boleh. Saudara tadi dia berpahala ya, dan biasanya Allah akan ganti dengan yang lebih baik ya ketika dia melakukan akad sulhu.
siap pembagian itu, sudah selesai bagi-bagi, sawahnya yang tadinya murah, kemudian kena pengumuman akan dilewati proyek, ya kan sahabat, langsung melonjak nilainya ya, dan dia mendapatkan ganti rugi proyek yang berkali-kali lipat dari nilai hartanya. Nah itu bisa ya, bisa, itu kekuasaan Allah ya. Nah itu ketika dia melakukan akad sulhu. Nah itu akad sulhu dalam pembagian waris. Bisa juga sulhu itu dalam konflik rumah tangga ya. Ya, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi jika kalian khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, maksudnya suami istri, ya, maka utuslah seorang hakam, maksudnya orang yang bisa menjadi penengah dari keluarga laki-laki dan penengah dari keluarga perempuan. Nah, itu boleh hukumnya melakukan akad sulhu ya kalau terjadi konflik di antara suami istri. Tujuannya untuk mempertahankan rumah tangga dan menghilangkan pertikaian. Nah, nanti akad sulhu bisa juga dari semua ya, dari semua aspek kehidupan kita, tetapi tidak boleh melakukan akad sulhu itu pada hal-hal yang misalnya tadi sudah dikatakan menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan atau mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Contohnya misalnya membuat akad sulhu di dalamnya ada mengandung misalnya menghalalkan sesuatu yang mengandung riba. Nah itu tidak boleh ya. Atau menghalalkan sesuatu yang di dalamnya ada mengandung perzinahan. Akad sulhu tidak boleh juga kalau ada di dalamnya menggugurkan hak Allah. Ya, seperti tadi kan, hak Allah. Misalnya tadi itu sudah disebutkan hukuman bagi orang yang berzina itu adalah apa tadi? Kalau sudah menikah dia dirajam, kalau belum menikah dia dicambuk. Nah kemudian dua pihak yang berselisih itu ya sudah nggak usah dicambuk lah, yang lain aja. Tapi kompensasinya tak kasih kambing 100 ekor atau kasih uang 100 juta. Maka itu tidak boleh ya. Akad sulhu itu tidak boleh karena menggugurkan hak yang sudah Allah tetapkan. Atau bisa menghilangkan hak pihak ketiga tanpa izinnya ya. Jadi kalau ada hak-hak orang lain yang kemudian terambil dengan akad itu, maka itu tidak boleh juga membuat akad sulhu atau akad perdamaian dalam hal tersebut. Oke. Oke ya. Nah, baik itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk kajian pagi hari ini. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ya. Baik, Pak Ustaz. Pak Ustaz, kita silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Renaldi. Pak Renaldi. Ya. Ustaz, di hukum Indonesia saya pernah dengar ada orang berselisih disitulah hadir bahwa yang bayangkan ada orang seperti ternyata ada ya. Jadi punya istri sampai 7,
Kemudian istrinya 7 ini di 7 kota ya. Jadi ternyata dulu komandan militer di zamannya Soekarno. Jadi ditugaskan daripada keponakan kandungnya. Ya, kalau ada saudara sebapaknya laki-laki dan perempuan, itu mendapatkan seluruhnya. Ya, adapun keponakan kandungnya itu terhalang secara hukum faraid. Jadi saya jelasin seperti itu. Kemudian sampai saya buatkan secara tertulis. Nah, gini nih penyelesaiannya, pembagiannya. Kemudian kalaupun keponakan itu tetap ngotot, saya bilang nanti buat aja akad sulhu perdamaian. Artinya ya di dalam surah An-Nisa ayat 8 bukan orang ya. Kalau kita mau bagi waris dan ada keluarga yang tidak dapat bagian harta waris, nah surah An-Nisa ayat 8 itu menganjurkan kita juga memberi tapi bagian yang tidak ditentukan. Nah, nanti tinggal berdamai saja, bicarakan saja berapa kira-kira bagian yang paling tepat. Nah, saya nasihati seperti itu, jangan sampai ke pengadilan gitu ya. Nah, singkat cerita akhirnya tidak ketemu. Tidak ketemu. Jadi si keponakan ini ngotot juga dan ternyata dia punya jabatan bagus juga ya. Kalau saya tidak salah alumni luar. Ketemu juga. Kayaknya kemudian ya mereka sidang beberapa kali. Lalu kemudian dia minta juga tuh saya minta dijadikan saksi ahli itu. Dia bilang bagusnya ke MUI saja ya. Jadi MUI itu ada ahli faraid di sana juga banyak ya kan. Jadi saya rekomendasikan beberapa nama. Nah, kemudian singkat cerita akhirnya kemudian dia dinasehati ya sama orang MUI tentang keberkahan harta ya, bahwa ya sekalipun dia itu katakanlah menang, itu tidak berkah, tidak halal ya, karena secara hukum faraid dia terhalang ya. Jadi kalaupun mungkin dia entah pakai hukum apa ya, yang dengan kecerdasan kepengacaranya atau gimana lah caranya, di belakang layar diatur-atur bagaimana, kalaupun biasanya menang itu menjadi hartanya tidak halal. Kalau sudah tidak halal yang tidak berkah. Kalaupun mau dikonsumsi itu mengkonsumsi harta yang haram. Mau diapain pun tidak akan menjadi kebaikan. Mau diinfakkan, mau diapakan. Nah, itu akhirnya sepertinya mengetuk pintu di hati dia ya, akhirnya ya sudah dia mau hentikan dan mau damai saja. Nah, tapi masalahnya di aparat keamanan. Mohon izin ya kalau ada yang di sini yang mungkin aparat negara ya, mohon izin ya. Nah, si keluarga itu bercerita bahwa ketika mereka sudah mencabut perkaranya, ternyata ya
4, tetapi surah Nisa 8 itu juga menganjurkan berikanlah bagian yang tidak ditentukan. Alhamdulillah terketuk hatinya dan mau berdamai. Tapi itu tadi, tetap juga yang keluar sudah banyak sekali. Nah gitu ya Pak Rinaldi. Memang realitasnya begitulah ya di ketika kita lapor atau memperkarakan sesuatu tidak gampang ternyata mencabut laporan itu kalau di antara keluarga sudah mau berdamai. Nah gitu. Kalau Ustaz, Ya, Afan Pak. Ya, Afan. Pak Ustadz, Ya, silakan. ada Pak pertanyaan Pakar. Bang Raja Pak Ustadz, biar cepat Ustadz. Oh, sebentar. Saya baca dulu di kolom komentar ya. Bang Raja. Bang Reja. Pak Junedi, bagus diselesaikan materinya dulu. Pak Reza ya. Ustaz, kenapa di Indonesia tidak mau menerapkan hukum Islam? Padahal Indonesia itu umat Islam terbesar nomor 1 di dunia. Malah Indonesia pakai hukum Belanda yang di negara Belanda sendiri tidak pakai lagi. Ya. Padahal kalau pakai hukum Islam lebih berkeadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Apa solusi sekarang ini Ustaz agar dapat diterapkan hukum Islam di Indonesia? Karena kalau menunggu khilafah tegak, kita tidak tahu kapan. Sementara hidup kita terus mengikuti zaman, ya. Karena terus mengikuti keadaan zaman, sekarang ini pakai hukum Belanda. Karena hukum di Indonesia, hakim memenangkan yang bayar. Banyak kolusi, nepotisme, cawe-cawe, banyak makelar kasus. Jadi berat untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Iya, jadi memang sebenarnya kalau mengikuti bagaimana Rasulullah mengubah sistem jahiliyah di masa Nabi, ya, maka memang prosesnya Nabi itu pertama melakukan edukasi dulu ya ke masyarakat. Jadi dipahamkan dulu, dibenarkan dari sisi tauhid dan diajarkan bagaimana keadilan dengan hukum Islam. Nah, itu yang dia lakukan oleh Nabi ya. Jadi selama 13 tahun beliau di Makkah, beliau menanamkan tauhid kepada para sahabat ya, sehingga tertancap tauhid itu dengan kuat. Nah, kemudian setelah itu turun perintah hijrah. Nah, gitu proses yang dilakukan oleh Nabi ya. Kenapa seperti itu? Karena tidak mungkin hukum itu diterapkan ketika masyarakat masih menolak. Dan masyarakat itu menolak, kenapa? Karena dia bisa jadi pertama tidak paham. Yang kedua, bisa jadi masyarakat itu menolak karena dia mendapatkan informasi negatif ya seputar syariat Islam. Jadi kalau syariat Islam itu ditegakkan, maka akan melanggar HAM ya, menindas perempuan, apalagi hukumannya akan kejam, akan bengis dan seterusnya. Nah, oleh karena itu untuk memperbaiki pemahaman masyarakat ini butuh dakwah ya, dakwah yang menjelaskan bagaimana ketika syariat Islam itu diterapkan seperti apa keadilan yang akan diberikan. Termasuk tentu saja manfaat-manfaat secara spiritual ya. Bagi kaum muslimin misalnya itu akan menjadi penebus dosa, akan memberikan keadilan dan seterusnya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Maka penting melakukan, mungkin bahasa kita disebut dengan kampanye syariah ya. Jadi kampanye syariah yaitu kampanye menjelaskan seperti apa ketika syariat itu diterapkan di masyarakat. Nah, kemudian selain itu memang perlu juga melakukan dakwah kepada aparat pemerintahan ya. Jadi siapa yang disebut dengan ahlul quwa. Nah, jadi kalau kita membaca sirah nabawiyah, maka Nabi itu ketika di Mekah ada, kalau di dalam kitab sirah Syekh Mubarakpuri di situ disebutkan ada 16 kepala kabilah yang ada di Mekah. Semuanya didatangi oleh Nabi ya. Nah, Nabi meminta mereka untuk masuk Islam, lalu kemudian menjadi pembelanya dakwah Nabi. Nah, tapi satu pun tidak ada yang mau ya, sampai kemudian ketika sudah sampai sekitar tahun 10 atau 11 kenabian, karena sudah tidak ada lagi kepala kabilah yang mau didakwahi di Mekah,
Nabi kemudian berpikir, kalau begitu kita cari aja kabilah yang di luar Mekah. Nah, akhirnya kemudian Nabi berpikir, oh biasanya kan setiap tahun itu semua orang datang ke Makkah untuk melakukan ibadah haji. Nah, akhirnya kemudian Nabi mencegat orang yang mau datang ibadah haji. Nah, itulah di Aqobah ya. Jadi di Aqobah itu sebelum masuk kota Mekah, Nabi mencegat ada rombongan dari Madinah, ya, suku Aus dan Khazraj yang mau melakukan ibadah haji. Nah, itulah yang kemudian oleh Nabi ditawarkan ditawarkan untuk beriman kepada Allah, kemudian tidak berbohong, lalu kemudian tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan mereka mau akhirnya masuk Islam. Nah, inilah yang kemudian di masa itu sebelum mereka kembali ke Madinah, Nabi utus Mus'ab bin Umair kan. Nabi utus Mus'ab bin Umair untuk membersamai mereka pulang ke Madinah. Sekaligus nanti Mus'ab bin Umair yang akan membimbing mereka dengan agama Islam, dan nanti Mus'ab bin Umair akan berdakwah di Madinah. Singkat cerita, Mus'ab bin Umair itu berangkat, hanya dalam waktu 1 tahun, Islam itu kemudian berkembang di Madinah. Nah, sampai kemudian di tahun berikutnya kan datang lagi rombongan itu, sekitar 70-an orang ya, yang mau melakukan ibadah haji. Kemudian sama sebelum masuk ke kota Makkah, oleh Nabi itu dicegat di Aqobah ya. Nah, tapi yang kedua ini oleh Nabi itu kemudian mereka diminta untuk melakukan baiat kepada Nabi ya, disebut dengan baiat Aqobah yang kedua. Nah, yang kedua ini Nabi meminta mereka itu istilahnya bersedia menjadi pelindungnya Nabi, dan bahkan bersedia kalau misalnya ada orang yang mau memerangi Nabi, mereka bersedia untuk melindungi Nabi. Nah, ternyata mereka bersedia. Bersedia. Bahkan suku Aus dan Khazraj itu bersedia menjadi pelindungnya Nabi. Nah, inilah kalau di dalam kitab sirah itu disebut sebagai orang yang menjadi ahlul quwa ya, orang yang memiliki kekuasaan yang kemudian bersedia untuk menjadi pelindung ketika Islam diterapkan. Nah, setelah itu barulah kemudian turun perintah hijrah ya. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, jadi penduduk Madinah itu sudah siap untuk diterapkan Islam. Jadi begitu Nabi hijrah ke Madinah, maka langsung Nabi diangkat menjadi kepala negara dan langsung menerapkan Islam secara keseluruhan. Buktinya apa? Di tahun kedua itu sudah turun perintah untuk jihad kan. Jadi perang Badar, kemudian berbagai perang-perang itu terjadi setelahnya. Dan hukum-hukum yang menyangkut tentang kenegaraan itu akhirnya turun di Madinah kan. Hukum menyangkut tentang bagaimana Nabi mengutus sahabat, ada yang menjadi menjadi amil, ada yang menjadi gubernur, ada yang diangkat menjadi hakim, ada yang menjadi panglima perang, dan seterusnya. Betul-betul membentuk sebuah struktur negara. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kenapa? Karena Nabi juga selain berdakwah menata masyarakat ya, mendakwahkan Islam kepada masyarakat sehingga mereka paham tauhid, paham syariat. Nabi juga berdakwah kepada para penguasa ya, karena mereka yang akan menjadi istilahnya itu pelindung ketika syariat itu diterapkan. Nah, gitu ya. Jadi kalau cuma masyarakatnya disiapkan, aparat negaranya tidak, nah maka nanti ketika masyarakat ingin menerapkan syariat, malah aparatnya yang menjadi penghalangnya ya. Jadi polisinya, tentaranya malah nangkapi masyarakat karena mau menerapkan syariat Islam. Padahal boleh jadi polisi tentaranya yang menangkapi sama-sama muslim gitu ya. Maka harus disamakan persepsinya nih ya. Jadi selain dakwanya kepada masyarakat, ya dakwanya juga kepada polisi, kepada tentara, kepada anggota DPR, presiden, dan lain sebagainya. Supaya mereka juga punya persepsi bahwa syariat Islam ini adalah aturan yang adil, aturan yang bagus, ini yang wajib untuk diterapkan. Kalau misalnya aparatnya juga punya persepsi seperti ini, ada tuntutan dari masyarakat untuk menerapkan Islam, maka jadilah. Nah, seperti itu. Sama terjadi ketika Nabi itu di Madinah ya. Jadi disiapkan masyarakatnya dan disiapkan juga penguasanya yang akan menjadi pelindung daripada ketika syariat itu diterapkan. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau kita belajar daripada bagaimana Nabi
menegakkan Islam di Madinah. Jadi dakwahnya itu harus diarahkan ke dua tersebut ya, kepada masyarakat dan juga kepada apa yang disebut dengan ahlul quwa ya. Jadi orang-orang yang memegang kekuasaan di pemerintahan maupun di militer. Nah, gitu ya, Pak Reza ya. Nah, kalau sekarang ya bersabar, terus berdakwah, menyampaikan seperti apa Islam itu secara kafah. Nah, gitu ya. Nah, orang yang bersabar itu insya Allah akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi Nabi bersabda di akhir zaman ini, ya, jadi Nabi bersabda bahwa bada al-Islamu ghoriban. Islam itu pada awalnya datang dalam keadaan asing. Wasayaudu ghoriban kama bada'ah. Nah, nanti suatu saat nanti Islam itu akan datang lagi dalam keadaan asing. Ya, sama seperti sekarang ini. Jadi ketika Islam baru pertama kali datang, orang Arab menganggap Islam itu asing. Nabi sampaikan riba itu haram, berzina itu haram, itu dianggap asing. Nah, kemudian dakwah Rasulullah berhasil, nah akhirnya kemudian syariat Islam diterapkan. Nah, Islam diterapkan secara umum, maka semua kemaksiatan itu yang dianggap asing. Ya. Nah, sampai kemudian akhirnya Islam itu runtuh ya kan, setelah berakhirnya di Turki Utsmani yang terakhir 1924. Nah, sejak saat itu terjadi sebaliknya ya. Azan itu dilarang ya kan, pakai bahasa Turki. Semua pengadilan Islam ditutup, masjid-masjid banyak sampai kemudian itu Islam menjadi terasing ya. Mungkin kalau bapak-bapak di sini yang umurnya di atas 50-an itu bisa melihat ya bagaimana dahulu yang namanya kerudung atau jilbab itu sesuatu yang asing. Tapi karena terus-menerus didakwahkan, akhirnya kemudian sekarang yang namanya kerudung atau jilbab itu sesuatu yang banyak dipakai umum. Dahulu kalau orang ke undangan ya, ada pesta pernikahan, maka secara umum wanita muslimah itu pakai kebaya secara umum. Dan kalau sudah pakai kebaya ya orang tahu sendiri ya, transparan. Kemudian di kepalanya juga ya pakai konde, ya, pakai ditambah selembar kain saja ya. Nah, tapi karena dakwah terus menerus dilakukan, nah sekarang boleh dikata tidak ada lagi wanita muslimah yang ke undangan pakai kebaya. Saya nyaris tidak pernah lihat lagi ya, nyaris tidak pernah melihat lagi. Hampir semua pakai kerudung, pakai jilbab yang longgar ya, pakai baju longgar. Kalaupun ada yang pakai, orang pasti bilang, wah itu kayaknya orang bukan muslim ya, seperti itu. Nah, itu dakwah ya kan. Nah, kita bisa bayangkan di ranah pakaian saja itu bisa berubah seperti itu. Maka insya Allah kalau misalnya itu dilakukan terus-menerus, di ranah yang lain juga pasti akan terjadi perubahan. Jadi kata kuncinya itu ada dakwah yang secara konsisten. Nah gitu ya Pak Reza. Oke. Ya, syukur Pak Ustadz. Insya Allah terjawab ya yang di kolom chat ini. Syukur Pak Ustadz. Begitu ya Bang Reza ya. Jadi jangan berhenti untuk terus berdakwah. Iya. Ya, Pak Reza gimana? Ya, cukup Bang Reza ya. Oh cukup ya. Oh gitu. Cukup ya. Ya. Okay. Baik, Bapak Ibu mungkin untuk kajian pagi hari ini cukup ya. Nanti materi ini setelah ini langsung saya kirim ke Pak Pakar ya, insya Allah. Sudah ada materinya, tinggal saya kirimkan ke Pak Pakar. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk kajian pagi hari ini kita cukupkan dulu ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Apa nih ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz atas ilmu waktu materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak ibu-ibu yang ada di Jumat pagi hari ini. Semoga Ustaz bingkai kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga bapak-bapak di sini yang masih punya utang semoga mudah untuk melunasinya, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang punya usaha semoga usahanya lancar, yang punya anak semoga anaknya dia anak yang soleh dan soleha ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa akibat majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Pak Ustad. wabarakatuh. Ya sama. Ya, Pak Ustad. Ya sama. Ya sama-sama. Ya sama-sama. Izin Pak ya. Ya, Pak Ustad. Ya. Baik ya, sampai sini dulu. Insya Allah kita besok lagi mengaji, kita sambung lagi sama Ustaz Jepri ya. Terima kasih semuanya, Pak Asma, Pak Des, Pak Matondang, Pak Banggaan, Bang Hendra, Pak Otman, Pak Endang, Pak Nur, Bang Reja, Pak Jarad, Pak Sapri, Pak Sukron, dan juga Pak Dedi ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok yo. Nanti bahan-bahannya saya kirim ke ya. Oke, kita tutup ya. Salam sukses, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.